Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berbaginya dulu di sesi paradigma baru dan budaya positif. Nah, pada kegiatan kita ini, saya berharap kita semua itu bisa ikut aktif. Sebelum kita lanjut, kita adakan sedikit ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Yang nggak punya kita yang nggak dapat membawa coklat mendapatkan satu quotes dari Ice Khadijah yang di sini dia sebutkan, sebagai seorang pendidik jadilah seperti air, teguh pendiriannya namun juga siap untuk menyesuaikan diri dan dalam menjalani proses belajar. Pembahasan paradigma belajar yang baru memberikan pengajaran sesuai dengan kodrat anak. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Merupakan nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah untuk menjadikan siswa kita bertanggung jawab, berpikir kritis sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka. Dalam pendidikan ada yang namanya ilusi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Stephen R. Covey ini, bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana paradigma kita harus dirubah, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kalau kita ingin mengubah sesuatu, maka kita dulu yang harus berubah. Kalau misalnya kita ingin merubah siswa kita yang mungkin bicaranya kasar, mungkin kita harus merubah diri kita. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa? Karena kita ingin membuat budaya positif di sekolah. Dan budaya positif itu tidak hanya bisa diciptakan oleh satu orang. Kenapa? Karena semua kita di sini punya andil untuk menciptakannya. Kalau misalnya kita tidak ikut andil, maka tidak akan ada yang namanya budaya di sekolah kita. Dan inti dari sekolah itu adalah pewarisan budaya itu sendiri. Disiplin positif ini menurut Dian Nielsen itu arti
sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini salah satu contoh penerapan disiplin positif yang saya lakukan di kelas, yaitu menyimpan sepatu di rak sepatu. Jadi di awal saya menyuruh siswa menyimpan sepatu di rak, tapi saya tidak mau menekankan sikap disiplin di sana. Nah, jadi ada yang meletakkan sepatunya di rak, ada juga yang di bawah. Padahal tempat sepatu masih luas. Nah, sekarang setelah saya mengingatkan, saya membiasakan dia dengan disiplin meletakkan sepatu harus di rak, maka yang saya dapatkan adalah sepatunya memang ada di rak semua. Sekarang mereka sudah terbiasa meletakkan sepatu di raknya. Sekarang dia terbiasa untuk rapi. Itu yang kita tanamkan. Satu lagi, ini. Kalau dulu siswa selesai belajar di labor, mereka terbang aja tanpa memperdulikan labor yang berserak. Kursinya bagaimana? Kadang kursi sudah keluar semua, berserak semua. Nah, sekarang saya terapkan bahwa dia masuknya bertemu labor itu rapi, keluarnya juga rapi lagi. Jadi masuk rapi, keluar rapi, itu istilah yang saya pakai. Saya terus ingatkan, ayo masuk rapi, keluar rapi. Memang tidak sekali, tidak dua kali saya menyampaikan. Karena kita melakukan kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu berkali-kali kita ingatkan. Nah, dan sekarang alhamdulillah sudah 1 bulan, 2 bulan itu berjalan, dia sudah paham masuk rapi, keluar rapi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Karena memang dia tidak terikat oleh satu suku, oleh satu kelompok ataupun oleh satu bangsa. Jadi bentuknya memang universal. Nilai-nilai apa yang maksudnya? Adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau disepakati bersama. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tidak ada di sana suku, tidak ada di sana ras, tidak ada di sana agama. Jadi secara universal kita sama-sama memahaminya, dan itu yang dituangkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini tidak ada di dalamnya suku, tidak ada di dalamnya agama, tidak ada di dalamnya kelompok, tidak ada di dalamnya bangsa. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila ini sudah dipadatkan nilai-nilai kebajikan yang dianggap adalah nilai yang baik menurut kita, yang kita sepakati, sehingga dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Namun nilai ini bukan hanya ada sekarang, ini sudah ada jauh sebelumnya. Cuma mungkin namanya yang tidak dituliskan bahwa ini profil pelajar Pancasila. Selama ini kita tahu namanya, mungkin kebanyakan kita tahu untuk ini yang baik, ini nilai-nilai bagus, ini nilai-nilai yang baik. Kita tidak memberi label selama ini. Nah, sekarang diberi label namanya profil pelajar Pancasila. Dan memang tujuan kurikulum Merdeka itu adalah ini, menjadikan siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang punya iman, yang punya takwa, punya akhlak, punya mandiri, ada kreativitasnya, ada menghormati orang lain dengan kebinekaan globalnya, lalu juga ada kerjasama dengan gotong royongnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi apa yang menjadikan kita mau duduk di sini? Apa motivasi Anda untuk ikut pelatihan? Ini kan salah satu seminar, salah satu sesi berbagi, salah satu pelatihan untuk kita semua. Nah, kira-kira apa motivasi Bapak Ibu semua untuk mengikutinya? Nah, sekarang saya akan bagikan kertas. Jadi saya tidak tanya satu-satu lagi, kita tulis di kertas apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu semua untuk hadir pada saat pelatihan. Anggap aja saat ini. Ada 3 ya yang menjadi motivasi besar, yang menjadi dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas atau mendapat surat teguran. Jadi ini
menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dipuji, ingin dilihat di lingkungan, ingin mendapat penghargaan oleh kepala sekolah atau guru berprestasi. Nah, ini motivasinya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasinya adalah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai dirinya. Dan ini adalah termasuk dalam menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, jadi saya akan bagikan kertasnya. Silakan nanti Bapak Ibu ditulis di kertas ini apa yang menjadi motivasi dalam mengikuti pelatihan. Silakan dijawab dengan jujur aja nanti. Nomor saja atau kalimat? Ya, boleh pilih salah satu, boleh dengan kalimat sendiri. Nomor saja bisa kan? Oke. Nomor saja bisa. Oke, sebelum dikumpul, siapa yang mau berbagi motivasinya ikut pelatihan? Terima kasih Vicky yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang depan. Saya setiap pelatihan itu awalnya saya tidak termotivasi sama sekali. Mungkin itu merupakan satu penghalang bagi kita semuanya. Mungkin bukan saya seperti itu. Tapi setelah kita ikuti, memang mulanya dipaksa ya. Tapi setelah berjalannya itu banyak manfaatnya yang kita ambil. Gitu. Karena seperti yang Kiki sampaikan tadi, kita belajar sebanyak hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, jujur gitu. Dan memang motivasinya itu beragam dengan kita. Tapi ternyata memang seperti yang disampaikan Ibu Yantimul itu, saat kita sudah melakukan, sudah mengikuti, ternyata iya, alhamdulillah saya ikut ini. Ternyata kita memang butuh tambahan dari ilmu yang sudah kita miliki selama ini. Nah, kira-kira ada lagi yang Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi motivasinya? Ayo, siapa? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike. Mungkin alasan awalnya pertama mengikuti pelatihan tentunya karena ada undangan. Tetapi di balik itu kenapa memilih untuk hadir, khusus bagi saya mungkin pengalaman dalam menjadi guru itu masih sedikit, masih dibilang seumur jagung. Nah, jadi karena itulah alasan saya untuk menghadiri suatu acara pelatihan karena masih haus dengan ilmu, tentunya utamanya di bidang pendidikan. Terima kasih. Sangat luar biasa ya jawabannya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua yang ada di sini. Mana nih? Untuk kita semua loh. Mana nih? Kita semua di sini. Boleh silakan dimakan snacknya sambil dengarkan saya cuap-cuap ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi sekian banyaknya motivasi kita ikut pelatihan, ikut kegiatan. Nah, dapat snack boleh salah satunya karena mau dapat snack, ya kan? Nah, itu berarti masuk ke dalam yang nomor 2. Apa itu? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada imbalannya, apa imbalannya? Snack, gitu kan? Boleh juga. Nah, mudah-mudahan awalnya kita punya motivasinya mungkin nomor 1 atau nomor 2 yang ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan karena marah nanti nih kalau nggak ikut. Atau yang kedua, saya ingin dapat imbalan, dapat snack, saya ingin dapat SPPT, bisa seperti itu. Mudah-mudahan setelah mengikuti untuk kedepannya itu bisa berubah menjadi memang ingin mendapatkan ilmu, ingin menambah wawasan, dan ingin menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi lebih kepada menghargai dirinya. Nah, itu motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang kita harapkan dimiliki oleh kita semua, walaupun dalam keadaan apapun. Kita berharap karena motivasi yang pertama dan yang kedua ini tidak akan bertahan gitu. Dia cuma akan membuat kita kesal aja. Tapi kalau kita punya motivasi ketiga, maka diri kita menjalaninya akan lebih rileks, akan lebih nyaman dan lebih bahagia.
Nah, makanya dari awal tadi saya ajak kita mengikutinya bahagia ya. Tapi ternyata memang seperti yang disampaikan Ibu Yantimul itu, saat kita sudah melakukan, sudah mengikuti, ternyata iya, alhamdulillah saya ikut ini. Ternyata kita memang butuh tambahan dari ilmu yang sudah kita miliki selama ini. Nah, kira-kira ada lagi yang Bapak Ibu yang lain yang mau berbagi motivasinya? Ayo, siapa? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike. Mungkin alasan awalnya pertama mengikuti pelatihan tentunya karena ada undangan. Tetapi di balik itu kenapa memilih untuk hadir, khusus bagi saya mungkin pengalaman dalam menjadi guru itu masih sedikit, masih dibilang seumur jagung. Nah, jadi karena itulah alasan saya untuk menghadiri suatu acara pelatihan karena masih haus dengan ilmu, tentunya utamanya di bidang pendidikan. Terima kasih. Kertas sekarang, apa motivasi yang paling banyak mendasari dari siswanya? Motivasi mana yang menurut Bapak Ibu masih mendasari atau mendominasi di siswa kita? Ini untuk evaluasi juga bagi kita semua. Ternyata siswa saya motivasinya di sini gitu. Coba dituliskan motivasi mana yang kira-kira masih sangat mendominasi bagi siswa kita. Oke? Siapa yang mau berbagi dengan kita motivasi siswanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang saya lihat di dalam kelas, terutama kelas yang saya masukin, saya lihat motivasi siswa datang ke sekolah hanya untuk bertemu dengan temannya, huru hara, dan tujuan akhirnya untuk mendapatkan ijazah tamat SMA. Oke, terima kasih, luar biasa sekali yang ditemukan ya. Nah, dari ketiga motivasi itu berarti masih ke arah yang kedua berarti ya. Dia mengharapkan imbalan berupa ijazah. Jadi yang jadi motivasinya cuma ijazahnya aja. Oke. Ada yang lain yang nampak oleh Bapak Ibu motivasi dari siswanya? Ada yang berbeda motivasi siswanya? Silakan. Yang dilihat dari siswa di kelas itu yang pertama itu dia datang ke sekolah sebagai kewajiban dari orang tuanya. Yang kedua datang ke sekolah setiap hari juga dapat imbalan berupa uang jajan. Yang ketiga mungkin sedikit yang motivasinya datang ke sekolah itu untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih Ibu Evi Rahman. Terima kasih juga untuk Kak Kem, Kak Aulia. Oke, kita beri applause lagi untuk kita semua. Nah, jadi memang motivasi siswa kita itu hadir ke sekolah itu masih berkisar di nomor 1 dan nomor 2 ya. Dan mungkin kita bisa nanti mulai mengarahkan mereka ke menjadi motivasi yang menghargai diri mereka sendiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, berikutnya saya punya kuesioner kebutuhan dasar manusia. Kuesioner tadi itu ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari setiap manusia. Hukuman. Kita menganggap selama ini bahwa bahasanya semua adalah hukuman. Nah, padahal dia ada hukuman dan ada
sikap atau hukuman yang kita berikan. Nah, yang kita lakukan ini seperti contohnya, ini saya juga pernah juga melakukan ini karena belum tahu mungkin ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Biasanya anak terlambat kita suruh lari keliling lapangan. Itu adalah hukuman. Kenapa? Karena tidak ada dalam rencana, tidak ada dalam aturan. Apakah ada aturannya? Anak terlambat kita suruh lari. Di dalam peraturan tertulis, tidak kan? Nah, itu adalah hukuman. Karena kita memberikan hal yang tiba-tiba. Berikutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Contohnya, kita punya peraturan. Kalau terlambat 10 menit, maka dia ikut pembinaan. Kalau terlambatnya 30 menit, maka dia panggil orang tua. Itu adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Konsekuensi yang sudah disepakati dan sudah diketahui oleh anak. Kan ada, kita tahu kalau misalnya dia terlambat 3 kali, dipanggil orang tua. Nah, itu merupakan konsekuensi. Dan itu bisa memberikan pengaruh positif. Tapi kalau kita memberikan hukuman, itu pengaruhnya akan berakibat bisa suatu saat malah berbalik arah, anak itu akan menjadi anak yang lebih gagal dari sebelumnya. Nah, itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi selama ini kalau kita biasa memberi hukuman, mungkin sekarang kita bisa beralih ke konsekuensi. Kalau di kelas misalnya kita sudah sepakati dari awal, kalau dia menyerahkan tugasnya terlambat, maka dikurangi nilainya poinnya 2. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba aja memberikan dia hukuman, maka dia akan menjadi tidak senang dengan mata pelajaran kita, malah semakin sulit dia memahami mata pelajaran kita. Itu kalau kita tidak berikan konsekuensi. Kalau berikan hukuman jadi seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah restitusi. Yang paling bagus yang bisa kita lakukan adalah restitusi ini. Restitusi ini kita memberikan pemahaman, kesadaran kepada siswa terhadap hal yang dilakukannya. Jadi kita kembalikan ke dia permasalahan ini apakah betul. Jadi kembali ke nilai-nilai kebajikan yang kita anut sebelumnya, apakah yang kita berikan ini bisa sesuai dengan yang kita yakini? Apakah sesuai dengan yang seharusnya? Kalau kita tanyakan ke siswa kita hal-hal tersebut, pasti dia bisa menjawab. Cobalah Bapak Ibu tanyakan, kalau dia misalnya terlambat, apakah ini benar yang kamu lakukan? Nah, pasti dia bisa menjawab, enggak Bu. Nah, itu adalah salah satu bentuk restitusi. Bagaimana kita menyadarkan siswa tidak hanya sadar sesaat karena kita berikan hukuman atau konsekuensi, tapi dia betul-betul punya pemahaman, kesadaran akan dirinya. Nah, ini untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan sebenarnya anak-anak itu sudah punya dasar pengetahuan untuk hal-hal yang bisa mereka yakini. Nah, saat saya suruh mereka membuat sebuah keyakinan kelas, datangnya dari mereka sudah menampilkan keyakinan kelasnya. Salah satunya di situ ada keyakinannya untuk bekerja sama. Jadi bahasa mereka kompak. Kompak ini saya arahkan lagi ke arah yang lebih konkret bagi mereka agar tidak mengambang. Saya arahkan mereka ke arah kerjasama, gotong royong. Bagaimana mereka menampilkan diri mereka dalam kerjasama dalam satu kelas, sehingga mereka paham, oh iya, bukan kompaknya ke negatif. Jadi kita sebagai guru tadi kan kita menuntun. Nah, kita tuntun mereka ke arah yang positifnya. Karena segala sesuatu perilakunya pasti ada positif dan negatif. Nah, jadi di sini kita tuntun dia untuk membuat keyakinannya itu menjadi hal yang positif. Dia sudah punya pemikiran untuk bekerja sama. Nah, kita tekankan di sana nilai kerjasamanya. Jadi ini bisa kita buat di kelas kita masing-masing. Kebetulan kalau ini saya memang buat keyakinan kelas, bukan keyakinan mata pelajaran, sehingga ini dipajang di kelasnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masuk ke kelas E6 dengan E8 itu ada tempelan di depan. Memang sengaja ditempel aja
di sana agar nampak dan ditulis agar bisa mereka baca-baca terus. Nah, mana tahu setiap hari nampak itu terbaca dan menjadi satu keyakinan yang betul-betul bisa mereka yakini. Nah, itu harapannya. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya posisi kontrol. Jadi kita selama ini sebagai guru, di manakah kita selama ini berada? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, jadi posisi ini adalah posisi-posisi yang biasa kita lakukan. Contoh penghukum. Kalau penghukum ini dia biasa memberikan hukuman, baik secara fisik maupun secara verbal. Contoh, kalau kita sebagai penghukum, kita biasa ngomong harus kerjakan ini, awas kalau enggak. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke dalam posisi penghukum. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Biasanya kita bicaranya agak halus kalau pembuat rasa bersalah. Kalau kamu berbuat seperti ini, rasanya ibu kecewa. Nah, kalau seperti itu anak akan merasa bersalah. Nah, itu adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu ada teman. Kalau teman, kita berarti menganggap diri kita, membawakan diri kita seperti temannya. Nah, oke lah, kali ini ibu bantu kamu. Tapi besok nggak ada lagi ya, dibantu. Oke, kalau kali ini bolehlah. Tapi besok kamu harus bikin ya. Nah, itu paling mungkin sering juga kita lakukan. Kita memberikan mereka kelonggaran sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Lalu pemantau. Kalau posisi kita sebagai pemantau, biasanya kita mengingatkan dia aturan. Nah, contoh, kan dia tidak buat tugas. Nah, kamu ingat ya, kalau misalnya nggak bikin tugas, nanti nilaimu rendah. Atau kalau nggak bikin tugas, nanti nilaimu nggak ada, no. Di rapor nanti gimana? Nah, itu biasanya sebagai pemantau. Jadi kita memberikan dia kita mengingatkan dia akan aturan-aturan. Nah, itu yang sebagai pemantau. Jadi dari 5 posisi kontrol ini ada satu posisi yang namanya manajer. Nah, manajer ini bukan manajer dalam pabrik ya, bukan manajer dalam perusahaan, tapi posisi manajer ini dia berbuat dengan siswanya, dia mengajak siswanya itu menyadari dirinya, menyadari kesalahannya, seperti yang tadi itu kita bawa dia sadar bahwa ini tidak baik, efeknya kepada dia tidak baik. Kita bisa bawakan dia bisa mengingatkan dia dengan keyakinan yang ada. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang ada? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya kamu lakukan? Nah, itu posisi manajer. Jadi dia mengajak siswa ini berbuat, menyadarkan dia akan dirinya, sehingga mereka akan lebih memahami dirinya. Jadi 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan ini 1 sampai 4 ini punya efek, tapi untuk sementara. Mereka mendapatkan solusi dari diri mereka sendiri gitu. Jadi kita serahkan ke mereka. Itu restitusi. Nah, cara untuk melakukan restitusi mungkin selama ini sudah kita lakukan. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengajar puluhan tahun apalagi itu sudah pernah dan sudah sering mungkin melakukan restitusi ini. Tapi sekarang dikasih nama, dikasih label, namanya restitusi. Ini ada contohnya segitiga restitusi. Jadi saat menstabilkan, jadi kita harus memahami semua yang dilakukan gitu. Jadi kita, oh iya, namanya manusia, iyalah betul ada salahnya. Selalu ada yang salah, namanya manusia. Itu adalah salah satu langkah kita menstabilkan emosi. Lalu kita memberikan dia penekanan bahwa apapun yang dia lakukan pasti ada alasannya. Kita paham bahwa dia punya alasan, itu adalah tindakan kedua kita memvalidasi. Nah, setelah dia rasanya lebih tenang, rasanya lebih sadar, rasanya oh iya ya, kita seperti ini. Nah, kita masuk ke tahap yang ketiga, yang penyadarannya. Jadi kita tanyakan, tapi apakah yang kamu lakukan ini betul itu yang sebenarnya, yang seharusnya dilakukan? Apakah itu sudah sesuai dengan norma yang ada? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan atau aturan yang ada?
Nah, disitulah letak restitusinya. Disitulah letaknya kita memberikan kesadaran sehingga siswa tersebut sadar apa yang dilakukannya dan dia punya kesadaran ini jangka panjang. Tidak hanya saat itu saja, dia punya kesadaran ke depannya dia pasti tidak ingin lagi melakukannya. Karena kita memberikan dia kesadaran. Jadi kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, selama ini mungkin sudah dilakukan, tapi kita tidak tahu seperti apa yang kita lakukan itu, tidak pernah punya label bahwa itu segitiga restitusi, maka ke depannya mungkin kita bisa lebih lebih teratur lagi, lebih jelas lagi cara mengaplikasikan ini. Nah, kalau teman-teman mau melihat bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi ini, saya punya videonya. Ada video untuk pelaksanaannya, boleh dilihat nanti di STID contoh restitusi. Nah, di video ini ada bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi, mulai dari langkah awal menstabilkan identitas, lalu kita memvalidasi kesalahannya, memvalidasi kelakuannya itu, dan selanjutnya kita memberikan penekanan untuk keyakinannya, sehingga kita memberikan kesadaran atas dirinya agar lebih paham lagi sebenarnya dia itu seperti apa, mau harusnya seperti apa, dan kedepannya harus seperti apa. Nah, itu bisa dilihat nanti di video ini, karena videonya cukup lama, ada sekitar 10 menit. Jadi bisa dilihat aja nanti masing-masing untuk melihat cara penerapan untuk segitiga restitusi ini. Kita referensi apa yang didapatkan hari ini, apa yang ditemukan hari ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan kita hari ini, lalu apa yang Bapak Ibu rasakan selama kegiatan ini atau setelah berkegiatan, dan apa yang rasanya ke depannya akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan diri, boleh, terhadap pembelajaran boleh, terhadap siswa juga boleh. Kita tidak bisa hanya berpatokan pada nilai, pada mata pelajaran kita, pada materi kita saja, tapi kita memang harus mengingatkan, harus menyadarkan mereka akan karakter mereka itu sendiri. Jangan sampai 10 tahun ke depan itu kita dipimpin oleh orang yang tidak punya karakter. Karena anak kita saat ini itu bisa saja dia yang jadi bupati kita, jadi wali kota kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang menjadi andil, membawa andil untuk menyiapkan pemimpin yang tidak berkarakter. Jangan sampai itu terjadi di diri kita. Jadi itu mungkin yang saya rasakan dan yang saya temukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, sudah bertahan di sini, dan sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Semoga diberkahi Allah dan semoga semakin bertambahlah wawasan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Aplikasikan lagi ke depannya untuk diri saya, untuk sekolah, juga untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk refleksi dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, yang pertama, apa yang Bapak Ibu temukan hari ini? Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya rasa banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan di sini, ya. Bagaimana memperlakukan seorang siswa sebagai seorang manusia, seperti itu kan? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan hari ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa ternyata mungkin banyak ya kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini kepada siswa kita. Bagaimana kita memperlakukan siswa kita, gitu kan? Mungkin menghadapi siswa ini masih kurang tepat cara kita. Jadi untuk berkaitan dengan yang keempatnya, apa rencana Bapak Ibu ke depannya terkait diri dan tugas sebagai guru? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan
coba ya memperlakukan siswa saya sebagai seorang manusia yang mempunyai kebutuhan yang tadi ya. Kemudian saya juga akan coba untuk bisa melaksanakan tugas guru sebaik mungkin untuk siswa-siswa saya. Mungkin itu Bu Ike. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali refleksi dari Bu Vita Fatimah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi dengan kita untuk yang dirasakan atau yang ditemukan hari ini. Siapa kira-kira? Ada yang mau berbagi? Baiklah, setelah mengikuti kegiatan ini, beberapa refleksi yang bisa dilakukan. Yang pertama, yang ditemukan hari ini banyak hal baru seperti bisa mengetahui apa perbedaan tadi dari hukuman, kemudian konsekuensi tadi, dan juga restitusi. Ya, yang kedua, bagaimana Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini sangat menarik karena kita juga ikut sertakan di dalam kegiatan ini, seperti tadi ada refleksi, kemudian ada tes breakingnya, jadi tidak monoton saja. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa Bapak Ibu pelajari setelah kegiatan hari ini, yaitu dengan mengetahui tindakan yang harus sesuai dengan kebutuhan dari siswa kita sendiri, tidak hanya melakukan tuntutan yang harus sesuai dengan keinginan kita, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa juga. Sama dengan yang nomor 4, untuk kedepannya lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Terima kasih Dita. Ada lagi yang lain yang mau berbagi dengan kita? Baik, terima kasih Bu Ike. Refleksi dari kegiatan hari ini, yang pertama yang saya temukan hari ini yaitu banyak ilmu baru yang saya praktikkan, terutama saya sebagai guru baru di sini. Lalu dari bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kegiatan hari ini, saya merasa senang. Dengan adanya kegiatan ini, saya bisa mengenali karakter siswa dan karakter saya pribadi sebagai guru, dan apa yang bisa saya pelajari setelah kegiatan hari ini yang saya sebutkan tadi, dan kedepannya terkait diri dan tugas sebagai guru, saya berusaha lebih memahami karakter siswa saya agar setiap tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu dapat tercapai. Terima kasih Bu. Sungguh luar biasa ya refleksinya. Alhamdulillah semuanya punya pemikiran yang istilahnya sudah semakin. Oke, bagaimana pendapat Uni tentang kegiatan tadi? Menurut saya kegiatan pengimbasan tadi dari calon guru penggerak yang ada di SMA 4 Payakumbuh ini sangat positif sekali ya. Di sini kita tahu bagaimana merubah mindset atau paradigma berpikir kita tentang siswa kita. Selama ini mungkin kita belum melakukan pendekatan yang tepat kepada siswa kita, sehingga kita menemukan ada siswa yang mungkin tidak patuh atau mungkin malah melawan kepada kita karena pendekatan kita yang tidak tepat. Nah, dengan adanya materi perubahan paradigma baru tadi, kami guru itu sangat sangat bermanfaat sekali bagi kita guru untuk bertindak ke depannya seperti apa, seperti itu. Nama saya Misalul Najwa. Saya lebih suka ketika guru menyelesaikan masalah dengan berbicara lebih pribadi kepada orang yang bermasalah, dan gurunya lebih mengingatkan kepada hal yang baik
untuk menumbuhkan rasa sikap yang lebih baik lagi dan sadar diri yang lebih menunjukkan kepada hal yang baik, dan gurunya tidak menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara segitiga restitusi tadi, saya lebih merasa ada kesadaran diri untuk mengubah sikap yang lebih baik dan saling menghormati satu sama lain, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak pelajaran. Siswa tersebut akan merasa gurunya itu siswa yang mendengar hal tersebut bisa mengubah perilakunya